Definition. Adverbs are kata keterangan ya, or additional words that provide a clearer and more detailed description of a verb, adjective, or other adverb. Some adverbs can also modify phrases, clauses, or even modify entire sentences ya. Jadi adverb ini ya termasuk adalah kata keterangan atau kata tambahan ya yang memberikan gambaran lebih jelas dan detail untuk verb atau kata kerja, adjektif, kata sifat, dan juga adverb yang lainnya. Nah, beberapa kata keterangan ini ya juga memodifikasi klausa dan bahkan memodifikasi keseluruhan dari kalimatnya. Fungsi adverb, fungsi kata keterangan ya. Adverb function is to explain verbs, adjectives, sentences, noun phrases, or other adverbs. So if you ask when should we use an adverb, yes, you can use it to provide clearer information according to the purpose of the sentence itself. Jadi fungsi dari fungsi dari adverb ya atau kata keterangan ini untuk menjelaskan kata kerja. Ya. Kata sifat, sentences, kalimat, dan noun phrases yang lainnya. Jadi kalau kamu bertanya nih ya, kapan ya kita harus menggunakan adverb? Ya, kita bisa menggunakan adverb ya untuk memberikan informasi yang lebih jelas ya, sesuai dengan tujuan dari kalimat itu sendiri. Tipe-tipe adverb. Jadi adverb ini secara umum ya ada 8 jenis kata keterangan ya dalam bahasa Inggris yang perlu kamu pelajari. Nah, kita bisa mempelajari ya contoh fungsi dan contohnya masing-masing. Kita pelajari satu persatu. Yang pertama kita bisa lihat di sini ya 8 jenis-jenis kata keterangannya itu adalah adverb of time, adverb of manner, adverb of degree, adverb of modality, adverb of frequency, adverb of place, adverb of focus, adverb of purpose. Yang pertama kita bahas dulu yang pertama yaitu adverb of time. Ya. The adverb of time is the most widely used adverb in tenses. An adverb of time is an adverb of time to explain when or how long an action occurs. Ya, jadi adverb of time ini merupakan kata keterangan yang paling banyak digunakan ya dalam tenses. Jadi adverb of time ini ya adalah keterangan waktu untuk menjelaskan kapan dan berapa lama suatu tindakan itu terjadi. For example, sebagai contohnya, ya keterangan waktu ini biasa ya. Kita menjawab misalnya when untuk menjawab pertanyaan when atau kapan dan how long ya durasinya. Jadi contohnya ya untuk menjawab kapan itu bisa menggunakan yesterday, this morning, this afternoon, tonight, at 7 p.m., dan lain-lainnya, etc. Selanjutnya, contoh adverb of time untuk menerangkan waktu kejadian sebelum atau sesudah adanya kejadian lain adalah before atau after. Ya. Nah, kalau contoh adverb of time untuk menerangkan durasi, yaitu adalah for a moment, since yesterday, during the week, dan from Sunday to Monday. Contoh kalimatnya, he collapsed and died yesterday. Nah, dia pingsan dan meninggal kemarin. Jadi adverb of time-nya adalah kemarin ya, yesterday. I read a narrative text titled Cinderella before going to bed ya. Aku membaca teks naratif berjudul Cinderella sebelum pergi tidur. Jadi adverb of time-nya di sini adalah before. Selanjutnya, contoh kalimat selanjutnya adalah from Monday to Thursday, he attended training initiated by Krista's English course. Dari hari Senin sampai hari Kamis, dia menghadiri training
yang diinisiasikan oleh Krista Ingrid Ross ya. Jadi di sini adalah adverb of time-nya adalah from Monday to Thursday. Selanjutnya kita masuk ke adverb of manner. This is an adverb with function to tell someone how something happened, aka answering the question how. Jadi ini adalah termasuk kata keterangan ya, dengan fungsi untuk menyampaikan seseorang bagaimana ya seseorang atau sesuatu itu terjadi, atau dengan kata lain menjawab pertanyaan bagaimana. Ya, jadi contohnya adalah for example, ya kata yang digunakan adalah badly, ya, happily, sadly, slowly, quickly. Ya. Jadi memang ciri-ciri atau adverb of manner ini belakangnya menggunakan akhiran ly, ya, tapi nggak semuanya ya. Karena ada beberapa adverb of manner yaitu yang bisa digunakan, yaitu contoh katanya adalah well, hard, dan fast. Contoh kalimatnya, Randy paints my face badly. Ya, jadi Randy melukis wajahku dengan buruk. Jadi adverb of manner di sini adalah badly. Sadly, Fadli broke up with his girlfriend. Ya, jadi adverb of manner-nya adalah sadly. Jadi sayangnya Fadli putus dengan pacarnya. The turtle slowly ran. Kura-kura itu berlari perlahan. Jadi adverb of manner-nya adalah perlahan, ya, slowly. Nah, adverb of manner ini bisa ya diletakkan di akhir, di awal, atau di tengah kalimatnya. Selanjutnya kita masuk ke adverb of degree. Adverb of degree is an adverb that we can use to tell someone about the level or intensity of something that is happening. Jadi adverb of degree adalah kata keterangan ya yang bisa kita gunakan untuk memberitahu seseorang mengenai sebuah tingkatan ya atau intensitas sesuatu itu terjadi. In this case, the intensity referred to is, for example, how much or what extent something is done, ya, level or extent. Jadi dalam hal ini intensitasnya itu merujuk kepada seberapa banyak, ya, how much itu adalah seberapa banyak, atau to what extent, ya, sejauh mana sesuatu itu dilakukan, atau level or extent-nya sejauh mana. Jadi kita bisa menjawab ya, contoh adverb or degree itu adalah artinya dalam bahasa Indonesia sangat-sangat banyak, yaitu kita fully, ya, bahasa Inggrisnya adalah fully, highly, totally, absolutely, completely, excessively, intensely, ya. Kemudian untuk artinya sangat banyak, kita bisa menggunakan very much, positively, really, truly, simply, moderately, dan noticeably. Kemudian untuk artinya yang adalah tidak banyak, ya, kita bisa menggunakan hardly dan barely. Jadi di sini juga bisa ya menggunakan completely, strongly, perfectly, entirely, largely, partly. Ini artinya ya untuk kalau untuk sepenuhnya itu adalah completely, ya, strongly, perfectly, entirely, dan largely. Sementara untuk partly, almost itu adalah artinya sebagian. Ya, partly, almost, nearly, kind of, somewhat, ini adalah sebagian. Ya, kemudian hardly dan barely itu artinya tidak, ya, tidak pernah, ya. Sementara untuk arti dari enough, ya, kayak to, ya, di sini mempunyai dua arti. Ya, to ini bisa juga artinya terlalu atau juga. Jadi contohnya adalah can I bring my cat to?
Di sini kan artinya adalah bisakah aku membawa kucingku juga, ya. Atau contoh lainnya adalah Rasya run too quickly. Ya, artinya adalah Rasya berlari terlalu cepat. Jadi di situ adalah artinya bisa terlalu atau bisa juga. Juga. Ya, sementara kalau quiet ya. Quiet dan enough ya itu bisa ya. Artinya cukup. Kalau enough itu kan artinya cukup. Itu juga memiliki dua fungsi. Jadi yang cukup yang pertama, ini contoh kalimatnya ada di sini sebentar. Adverb ya. Ya cukup yang pertama, the water is hot enough. Ya. The water is hot enough for me to swim. Jadi airnya sudah cukup panas nih untuk aku berenang. Jadi di situ artinya adalah cukup. Ya, sementara kalau ini ya enough juga bisa menjelaskan tentang kata benda. Jadi menjelaskan noun ya. Jadi berfungsi sebagai determiner. Ya. Di situ ya the water is hot enough for me to swim. Ya, sementara di sini ada nih ya. My parents have enough money for me to take an MBA in Bandung Institute Technology. Jadi ya orang tuaku memiliki cukup uang. Jadi di sini artinya cukup ya, enough. Orang tuaku memiliki cukup uang untuk mengambil gelar MBA di Institut Teknologi Bandung. Selanjutnya kita masuk ke adverb of modality. Life in this world is not without hope. So to show the level of belief or hope, you can use the adverb of modality. Jadi ya di hidup ini ya tentu aja kita di hidup ini ya di dunia ini kita nggak terlepas ya dari harapan. Ya, jadi untuk menunjukkan kepercayaan, keyakinan atau harapan kita bisa menggunakan adverb of modality. Contohnya adalah ya, how do you feel? What do you feel? And what is your feeling? Nah, likely, jadi bisa untuk menjawab pertanyaan what do you feel and what is your feeling. Jadi contohnya kata keterangan modality adalah likely, maybe, perhaps, possibly, unlikely, hopefully, probably, dan fortunately. Contohnya dalam kalimat adalah fortunately the rain stopped before she was going out. Jadi untungnya hujan berhenti ya sebelum dia keluar. He didn't come to my party. Maybe he was tired because of his office task. Ya. Dia tidak datang ke pestaku. Mungkin dia lelah karena tugas kantornya. Perhaps I will not come to your graduation. Mungkin aku tidak akan datang ke wisudamu. Selanjutnya kita masuk ke adverb of frequency. Adverb of frequency is an adverb to express how often something is done or occurs. This adverb also plays a role in showing activities that we routinely do in the present or in the past. Jadi adverb of frequency ini ya untuk mengekspresikan ya atau untuk menunjukkan ya kegiatan rutin yang kita lakukan pada masa sekarang atau waktu lampau. Jadi ya di sini adverb of frequency divided into two types ya, dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu termasuk definite dan indefinite. Jadi ada definite adverb of frequency dan indefinite ya. Jadi definite ini adalah is an adverb that describe the frequency of an event more specifically than indefinite. Jadi definite ini adalah sebuah kata keterangan yang menjelaskan tentang seberapa seringnya ya suatu kegiatan itu berlangsung secara spesifik daripada indefinite. Contohnya ya, contoh definite adverb of frequency adalah once, twice, 3 times, every day, daily, weekly, monthly, dan yearly.
Sementara untuk contoh, sebentar. Example of indefinite adverb of frequency adalah frequently, hardly ever, never, occasionally, often, rarely, regularly, scarcely, rarely, sometimes, dan usually. Contoh dalam kalimatnya adalah Alfie usually eats a slice of bread in the morning. Ya, jadi Alfie biasanya makan satu lembar roti tawar ya di pagi hari. Kemudian Rara goes to school 3 times a week. Rara pergi ke sekolah 3 kali seminggu. Our cat was bitten twice by the same dog. Kucing kami digigit oleh anjing yang sama 2 kali. Jadi yang termasuk di sini ya untuk menjelaskan seberapa seringnya sih suatu aktivitas itu terjadi, yaitu usually, 3 times a week, dan twice. Masih tentang adverb of frequency. In a sentence, the adverb of frequency generally appears before the main job, before the main verb. If the verb consists of more than one word, the adverb of frequency is usually placed after the first word, after the subject, and before the verb. Jadi ya, dalam sebuah kalimat umumnya adverb of frequency ini muncul ya di depan kata kerja. Jadi diletakkan itu setelah kata-kata subjek, setelah subjek, dan sebelum kata kerja. Jadi contohnya adalah they have often visited Europe. Ya, mereka sering mengunjungi Eropa. Selanjutnya ini ada adverb of place. Bentar ya, lagi loading gambarnya. Ya. Adverb of place. This is an adverb that is as popular as the adverb of time. As we know, the adverb of place is an adverb of place to explain where an event occurred, aka to respond to the question where. Jadi adverb of place ini ya sama populernya seperti adverb of time. Yang seperti yang kita ketahui ya, adverb of place atau keterangan tempat ini adalah menjelaskan di mana ya suatu peristiwa itu terjadi, atau bisa juga digunakan untuk merespon pertanyaan di mana. Ya. We can use the adverb of place for 3 function. Jadi kita bisa menggunakan adverb of place ini untuk 3 fungsi. Ya, fungsi yang pertama adalah sebagai as a location or place where an event occurs. Ya. Yang pertama, kita bisa menggunakan sebagai tempat ya terjadinya sebuah peristiwa atau suatu peristiwa. Jadi kita contohnya adalah contoh katanya here, there, outside, inside, somewhere, nowhere, and anywhere. Selanjutnya fungsi yang kedua adalah as a direction or shows the direction of a movement. Ya, jadi untuk menunjukkan suatu arah ya, arah dari suatu pergerakan. Ya, contohnya adalah contoh katanya up, down, north, south, backwards, and around. Yang ketiga, ya as a distance which tells the distance from one location to another. Ya. Jadi di sini untuk fungsinya sebagai memberitahu ya jarak ya dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya. Jadi contoh katanya adalah nearby, close, apart, and away. We can save the adverb of place after the verb, after the direct object, or at the end of the sentence. Ya, kita juga bisa ya kita simpan setelah kata kerja, setelah objek langsung, atau di akhir dari kalimat. Jadi contoh kalimatnya, contoh penggunaan dalam kalimatnya, we can stop here for lunch.
Ya, kita bisa berhenti di sini untuk makan siang. My apartment is close to campus. Ya, apartemenku tidak jauh lokasinya dari kampus. Just walk to the south and you'll find the restaurant. Cukup berjalan ke selatan dan kamu akan menemukan restorannya. Selanjutnya yang ketujuh adalah adverb of focus. The adverb of focus is actually more familiarly called the focusing adverb. This is a focused adverb used to draw attention to a particular part of a clause. Jadi adverb of focus ini juga lebih familiar ya dengan sebutan focusing adverb. Jadi adverb ini adalah kata keterangan fokus ya yang digunakan untuk menarik perhatian ke bagian tertentu dari sebuah klausa. When speaking, we often emphasize certain parts of a sentence by using stress intonation. Ya, this will usually be added with the verb of focus. Jadi ketika kita berbicara, sering ya kita menekankan bagian-bagian tertentu dari sebuah kalimat ya untuk menggunakan intonasi yang ditekankan. Jadi biasanya kita menggunakan adverb of focus. Adverb of focus, there are several types of adverb of focus according to their function. Jadi adverb of focus ini terbagi lagi ya menjadi ke beberapa fungsi. Yang pertama adalah added information atau menambahkan informasi. When you want to emphasize additional information in a previous statement, you can use adverb such as also and as well. Ya, jadi ketika kita mau ya menekankan tambahan informasi pada pernyataan sebelumnya, ya kita bisa menggunakan adverb seperti also dan as well. Maka contoh dalam kalimatnya adalah Tom is coming to the party and is also bringing James. Ya. Jadi Tom akan datang ke pesta dan dia akan membawa dan dia juga akan membawa James. Ya. Fungsi yang kedua adalah limiting information. Ya, untuk membatasi informasi. Apart from adding, the adverb of focus function is to limit information. Jadi berbeda ya dengan menambahkan informasi yang sebelumnya, fungsi yang pertama, maka fungsi yang kali ini adalah untuk membatasi informasi. Jadi contohnya adalah examples of words are alone, but, exactly, exclusively, just, solely, not only, precisely, purely, simply, dan solely. Selanjutnya yang ketiga, some limit information. There is also information that you want to limit, but sometimes it is not completely limited. Jadi ada ya beberapa informasi yang ingin dibatasi, tapi terkadang nggak hanya terbatas sepenuhnya ya. Seperti adverb, chiefly, especially, mainly, mostly, notably, particularly, in particular, predominantly, primarily, at least, for the most part, dan by and large. Contoh kalimatnya, Dira wants to eat everything on the menu in this restaurant, especially pizza. Ya, jadi artinya kan adalah Dira ini ya ingin makan semua menu yang ada di restoran, tapi khususnya adalah pizza. Ya, dia lebih fokusnya ke pizza. Dan selanjutnya, ya yang keempat, fungsi yang keempat adalah conveying negative statements, yang menyampaikan pernyataan negatif ya. Jadi di sini kita bisa menggunakan atau menyatakan kalimat negatif dengan penambahan adverb of focus. Ya, kata yang bisa digunakan adalah non atau nor. Jadi penggunaan dalam kalimatnya neither Lala nor Sinta turn up the graduation party. Ya, baik Lala maupun Sinta tidak muncul di pesta kelulusan.
Selanjutnya yang kelima adalah focus on choices. When you want to focus on two choices, the suitable adverb is either or. Ya. Jadi ketika kita ya ingin fokus pada dua pilihan, maka kata keterangan yang cocok adalah antara either atau or. Contohnya adalah you can either bring Marsha or Fahri to my birthday party. Ya. Artinya kamu dapat membawa Marsha atau Fahri ke pesta ulang tahun saya. Nah, selanjutnya expressing surprise. When you want to report something surprising, you can use the word even. Jadi untuk mengekspresikan sesuatu yang mengejutkan, kita bisa menggunakan kata even. Even ini artinya bahkan. Ya, even Laras was at the party. Bahkan Laras ada di pesta atau berada di pesta. Selanjutnya adalah adverb of purpose ya, the last one. Adverb of purpose is an adverb to explain the purpose or reason why an event occurs or is carried out. The adverb of purpose is also known as the adverb of reason. Jadi adverb of purpose ini adalah bertujuan untuk menjelaskan ya, atau bertujuan untuk apa? Menyatakan atau menjelaskan tentang alasannya, tujuannya atau alasannya. Alasan kenapa sebuah aktivitas ini terjadi, ya. Jadi the adverb of purpose ini also known ya, juga dikenal sebagai adverb of reason. Contoh kalimatnya adalah I went to Malang to visit my boyfriend. Aku pergi ke Malang untuk mengunjungi pacarku. Ya, selanjutnya she didn't come to the class because he was stuck in the traffic jam. Ya. Jadi dia tidak datang ke kelas karena dia terjebak kemacetan. Jadi the adverb of purpose is usually placed at the end of the sentence. Jadi peletakannya itu biasanya di akhir kalimat ya. However, you can also put it at the beginning of a sentence. Tapi bisa juga diletakkan di awal kalimat. Provided you have to include a comma to separate the main clauses from derivative clause. Jadi kalau diletakkan di depan itu harus diikuti dengan koma ya, untuk memisahkan antara main clause dan derivative clause. Contohnya seperti ini. To improve his digital marketing skill, he bought a class in Krista's English course. Ya. Jadi untuk untuk meningkatkan keterampilannya digital marketing, dia membeli kelas di Krista English course. Kemudian to upgrade my English speaking skills, I joined English course. Jadi setelah speaking skills ada tanda koma ya. Jadi di sini untuk meningkatkan kemampuan berbicara berbahasa Inggris, dia mengikuti ya kursus bahasa Inggris. Sampai sini ada pertanyaan dari Kak Malika? Do you have any questions so far? Belum ada, Miss. Belum ada. Oke. Kita lanjut ya ke exercise. Oke, sebentar ya. Homeworknya udah dikerjakan? Udah. Udah di-share? Belum. Oke, bentar. Oke, dia berkelahi melawan pencuri dengan berani. How do you say it in English?
Dia melawan pencuri dengan berani. Berkelahi. Melawan pencuri. Macet. Ya, dia berkelahi melawan pencuri ya, dengan berani. Dia berkelahi melawan pencuri dengan berani. He fights against the thief bravely. Ya, he is fighting against the thief bravely. Sorry. Selanjutnya, dia akan menghadapi ujian. Jadi dia belajar bahasa Inggris dengan keras. Dia akan segera menghadapi ujian. Jadi dia belajar bahasa Inggris dengan keras. He will faces the examination soon. So he plays hardly. Dengan keras pakai apa? Hardly. Hardly. Oke, betul ya. Jadi ini termasuk adverb of apa? Adverb apa? Adverb of manner. Ya, adverb of manner ya, di kata hardly. Selanjutnya, mereka menjalani hidupnya dengan bahagia. Live their life happily. They live their life happily. Termasuk adverb? Manner. Ya. Selanjutnya, dari Senin hingga Kamis, dia mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Krista English Course. Yang diselenggarakan itu apa ya, Mas? Apa? Diselenggarakan. Initiated. Initiated tulisannya. Inisiasi, diinisiasi. Kalau pelatihan, practice. Training. From Monday to Sunday, he attends
the training that Krista's English course initiated. From Monday, dari Senin hingga Kamis, bukan hari Senin. Tadi kamu bilangnya from Monday to apa tadi? Oh ya, Sunday ya. Ya, Kamis. Kamis, Thursday. Ya, From Thursday, hence training ya. that Krista's English Masuk course. adverb apa? Bentar, Miss, aku nggak tahu ya. Adverb apa? Yang mana adverbnya? Oh ya. From Monday to Thursday ya. Oh ya. Itu adverbnya. Termasuk adverb apa? Time. Ya, adverb of time. Selanjutnya, dia cukup berani melakukan presentasi di depan kelas. He is brave enough to do a presentation in front of the class. Ya, termasuk adverb apa? The Adverb? adverb. Aku kasih clue ya. Adverbnya adalah enough. Jadi termasuk adverb apa? Enough. Enough. The degree, Miss. Ya. Adverb? Degree. Bukan. Apa lagi? Of Adverb frequent. apa? Bukan. Kalau sini ya, aku kasih tahu lagi. Tadi kalau adverb degree ya, kalau adverb degree itu kan apa tadi? Kalau adverb degree itu tadi kan menjelaskan atau menyatakan tentang intensitas sesuatu. Ya, seperti sejauh mana atau seberapa banyak. Itu degree. Kalau adverb apa tadi? Satu lagi. Selain degree tadi kamu bilang apa? Frekuensi. Frequent. Ya, itu kan artinya menjelaskan tentang seberapa sering suatu kejadian itu atau terjadi. Seberapa sering sesuatu itu terjadi. Nah, kalau ini ya, ini lebih enough di sini ya menjelaskan tentang tempatnya. Jadi termasuk di mana sebuah tindakan terjadi. Ya, enough ya di sini tuh enough. Jadi she is brave enough to do a presentation. Oke, selanjutnya. Saya menggantung jaket saya di belakang pintu. Saya menggantung jaket saya di belakang pintu. I hang my jacket behind the door. Ya, I hang my coat or my jacket behind the door. Termasuk adverb apa?
Adverb of Adverb? place. Ya. Di mana? Yang mana? Termasuk adverb of place. Behind. Di mana? Behind. Behind. Ya, behind. Ya, selanjutnya, nama penulis dicetak di bawah gelar. Kalau di bawah apa ya, Miss? Below. Kalau gelar, Gelar. Title. the name of the writer printed below the title. Ya. Yang mana? Termasuk adverb apa dan yang mana adverbnya? Adverb of place yang below. Ya, betul ya. Oke, selanjutnya. Ayah sering mengendarai mobil kantornya. Father often drives his office car. Father often Drives hmm, office car. ya, his office car. Termasuk adverb apa? Frequency. Ya, yang mana? Often. Often, ya betul ya. Selanjutnya, roti gandum sangat dianjurkan untuk menurunkan berat badan seseorang. Roti gandum apa ya, Mas? Whole Wet. bread. Oh ya, wet bread. Wet. Wet bread is very recommended to help someone to lose weight. Ya, termasuk adverb yang mana? Termasuk adverb apa? Adverb of purpose. Purpose. Ya. Belum tepat. Belum tepat. Ini adverbnya ya menjelaskan tentang intensitas sesuatu ya. Seperti seberapa banyak dan sejauh mana. Ya, jadi ini contoh apa kata adverbnya, kata keterangannya adalah sangat dianjurkan. Apa? Sangat ya. Sangat. Yaitu highly.
Jadi ini termasuk adverb? Apa Adverb of? degree? Ya, degree ya. Sampai sini masih bingung atau udah jelas belum Kak? Nih Kak, mengenai adverb. Ada yang mau ditanyakan nggak? Belum sih. Belum? Aku masih bingung Bingung yang mana? yang modality. Modality. Sama? Manner. Manner. Nih, jadi kalau modality itu kan untuk menjelaskan atau memperlihatkan ya tingkat keyakinan atau harapan. Contoh adverbnya adalah likely, maybe, perhaps, possibly, dan unlikely. Kalau contoh kalimatnya maka maybe he doesn't love you. That's why he left you. Kalau adverb of manner itu keterangan ya, bagaimana sesuatu itu bisa terjadi. Contohnya happily, hardly, slowly, softly, dan quickly. Contoh kalimatnya, the tortoise runs slowly. Jadi kayak gitu ya, Kak. Oke, ini kita masuk ke speaking practice. Kemarin udah tentang gambar yang itu ya, anak-anak piknik sama orang family yang di itu ya. Ya, kemarin udah ya. Oke, kalau gitu kita masuk ke ini ya, sebentar. Gambar lainnya. Nih, happy birthday. Oke. Belum lagi ini ya. Loading, bentar dulu. Ya. Kalau mau di-share sekarang, Kak. Sembari menunggu ini gambarnya. Oh ya. Oke, boleh dibaca? I have a crush named Ray. He is in the same class as me. I sit on the front, he sits behind my back. We have something in common, especially music. He likes Lana Del Rey, and so do I. When he laughs, his eyes shaped like a crescent, and his smile is very sweet. He doesn't know how to solve mathematics problem and shy to everyone. He is so tall. He's 178 centimeter, and I am just 167 centimeter. And sadly, we're close right now, but don't have a relationship yet. Oke, yang mana yang termasuk adjective? Yang ini aku harus tandain dulu. Yang my, terus apa lagi ya? Yang sweet, shy, terus Shape juga ya? shape juga.
Mm-mm. Kalau tall nih, Tall juga. Ada lagi? Sweet ya. Very sweet. itu juga. Ada lagi, Kak? Oke, that's good ya. Oke, ini bisa langsung dibaca, Kak. Di apa? Okay. Di deskripsiin. Yeah. In which country does this celebration probably take place? Mm-mm. Probably in America. Amerika. Yeah. Amerika, are you sure? Is it in America? From Yes. the word Feliz cumpleaños. Oh, American. Happy Amerika birthday nggak ya. ada. Tapi di bawahnya itu Amerika. bukan. Ya. What do you Itu think? bahasa apa? Bahasa apa nih? In which country does this celebration probably take place? What do you Spain. think? Spain. Spain. Not Mexican? Mexico? Oh, Mexico. Mexico or Spain? Hmm? Nggak tahu. Ya. Spanish Oh, atau Mexican nih? Ya, iya. di mana nih? Negara mana? Spain kayaknya. Ya, Spain ya, betul. Oke, Okay. next question. What are the children celebrating? They celebrating the boy in blue t-shirt's birthday. The boy In blue t-shirt's birthday. and the Eh? boy and apa? Sorry. In The boy in the blue t-shirts. in the blue t-shirt having a But birthday. yes. Okay. Next. How old is the birthday child? They don't have a number candle. How So old is the birthday child? Kira-kira umurnya berapa nih? I think 8 to 10. The birthday apa? The birthday child is approximately 10 years old ya. 10 years old. Oke, selanjutnya. Whose birthday is it? A boy's or a girl's? A boys or a girls? Siapa yang ulang tahun? I think the boy. How do you know? From Because here you can see. he's wearing a different crown. Okay. A different hat. Yeah. And then anything else? And he blows the candle. Yes, and he blows the candle. And the next question. What is the birthday child wearing on his head? He is wearing a pink crown. Apa? Crown hat ya. Crown hat. Oh. Topi apa? A hat shaped like a crown ya. Topi berbentuk mahkota. Next. What is he doing? He's blowing the candle. He blowing the candles. The birthday candles. The birthday candles. Yeah. Well, next. What do all the other children wear? Yeah. They all wear the same hat. The same? Hats. The same hats. Yes. But the birthday apa? The birthday party hats ya. And then? What is there to drink? Where is what is there to drink ya? Yeah. Minuman apa nih yang ada di sana untuk bisa diminum? There is Coca-Cola and
Orange juice. Ya, there are ya. Jadi nggak bisa pakai there is. Oh ya, Kalau there is, jadi cuma satu ya bendanya. Kalau bendanya dua, maka harus menggunakan are. Next. What is there to eat? Mhm. There are sandwiches. Is that a rice? I think that is a rice. Sandwiches, rice. Yes. Are you sure it's a rice? Chinese don't eat rice. Apa itu ya? Apa itu ya? Agak tahu sih. Hmm. Terus itu burger. Maybe you can skip that. Bisa di skip aja Yes. kalau nggak tahu. Ya, Okay. yang sebelah sini apa? Sandwiches, burger, Burgers. Yeah. burgers. And the birthday cake ya, also. Yeah. Okay. Birthday cake itself. Also. The last question. How many presents are on the table? Yeah, how many presents? There are 2 presents on the table. Yes, there are 2 presents. Okay, that's it, Kak. Oh iya. Aku ada kasih homework ya. Do you have any questions so far about the lesson or the homework? Homeworknya seperti biasa ya. Paragraf, 5 baris, materi adverb. Do you have any question? No. No? Okay, if you don't have any question, we end the session, yeah? And we will meet again on another session. Thank you so much and have a great holiday. Have a great weekend. Bye-bye. Bye-bye.